Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Victoria Tangka dari kelas 5 MB5, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan membahas materi tentang rasio leverage, mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang leverage ratio. Leverage ratio adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Jika perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya 0, artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Semakin rendah leverage faktor, perusahaan mempunyai resiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot. Dalam leverage ratio ini, terdapat jenis-jenis. Yang pertama, ada debt to asset ratio, di mana rasio total hutang ini dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang ini gunanya untuk mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari hutang. Dalam contoh analisis perusahaan dalam neraca, debt to asset ratio ini mempunyai rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, di mana setelah dihitung, hasil yang didapatkan adalah 1,03. Yang kedua, debt to equity ratio, di mana debt to equity ratio ini merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Untuk menghitung analisa rasio debt to equity ratio, rumusnya yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%, di mana didapatkan jawaban setelah dihitung menjadi 0,5. Analisa yang ketiga yaitu time interest earned ratio, yang sering disebut coverage ratio, merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Untuk menghitung rasio ini, rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Setelah dihitung, hasilnya mendapat hasil 0,15. Yang keempat, ada analisa fixed charge coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya, termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa, karena mungkin saja perusahaan menggunakan aktiva tetap secara leasing. Dalam analisis ini mempunyai rumus EBIT ditambah bunga ditambah angsuran lease dibagi bunga ditambah angsuran lease, dan setelah dihitung hasilnya mendapat 1,04. Analisis yang kelima ada debt service ratio. Debt service ratio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya, termasuk angsuran pokok pinjam. Untuk rumus dalam analisis ini, laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga tambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1 kurang tarif pajak. Setelah dihitung, hasilnya mendapat nilai 5,23. Dalam analisa rasio dari PT Asia Sejahtera Mina Tbk, nilai dari leverage rasio setara dengan 0. Itu mengartikan bahwa perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang.